Netizen Indonesia udahlah ya, ada lawan. Rasanya baru kemarin kita menyaksikan bagaimana jempolnya netizen Indonesia ketika melakukan julid fisabilillah dengan pasukan Israel ya. Dan kasus wasit Oman juga yang 9 plus 6 jadi 99 itu luar biasa banget sampai hacker turun tangan. Selanjutnya ada lagi kasus Brazil. Lucunya pada saat itu rating Amazon turun sampai 1 kalau nggak salah, dan komentar-komentarnya itu loh, di sana nggak enak, nggak ada seblak dan semacamnya, ngawur banget. Dan sekarang kembali terjadi, netizen Indonesia berseteru dengan Kinets atau netizen dari Korea. Cuma uniknya saat ini netizen Indonesia nggak sendirian. Netizen Indonesia bergabung dengan siblings, yaitu gabungan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand kalau nggak salah ya. Koreksi kalau nanti ada yang kurang gitu. Dan kalau nggak salah juga masih dibelain juga sama Jepang. Kalau Brunei sama Singapura, katanya Singapura anak baik, nggak suka julid. Dan kalau Brunei itu anak pesantren, jadi diam-diam baik gitu ya. Dan kalau kita baca komentar-komentarnya tuh lucu banget gitu loh. Cuma bukan itu sih yang mau saya sorotin, karena di internet itu udah rame banget. Saya cuma kepikiran gini, sebagai seorang traveler yang sudah mengunjungi sekitar 3 benua, dan kalau perhitungan saya nggak salah sekitar 40 negara dan antara berapa ratus kota gitu ya. Mudah-mudahan still counting sih. Walaupun tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan teman-teman backpacker yang lain dalam mengeksplor dunia ini. Tetapi segitu terkenalnya Korea, saya belum pernah ke Korea loh. Padahal tetangganya ke Jepang itu saya udah berkali-kali bolak-balik ke Jepang, tapi Korea itu saya belum. Nah, saya mengikuti perseteruan antara Kinets dengan siblings ini, yang terpikir di otak saya justru kalau sampai terjadi krisis, di boykot dan segala macam, pasti nih ya, pemerintah Korea akan melakukan berbagai hal untuk menyelamatkan devisanya, terutama dari segi pariwisata. Selama ini kan K-pop itu kan dagangannya Korea yang dibeli oleh Asia Tenggara, terutama fans beratnya gitu ya, entah itu dari tiket konser atau kunjungan ke Korea untuk menonton konser mereka dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sampai diboykot, kan beberapa sumber penghidupan yang dari K-pop atau penyelenggara acara event-event konser gitu ya, itu kan akan mengalami penurunan drastis. Salah satunya saya yakini adalah bahwa pemerintah Korea akan memberikan promo-promo kalau sampai benar-benar terjadi ini ya, boykot gitu. Jadi salah satu caranya kemungkinan adalah memberikan diskon dari segi tiket pesawat, hotel, kemudian kemudahan dalam visa dan lain sebagainya. Jadi saya menunggu banget nih kapan hal itu terjadi supaya ada tiket murah sehingga saya bisa main ke Korea. Jadi negara yang tadinya tidak pernah masuk ke bucket list saya, entah kenapa saya nggak masukin Korea ke bucket list, saya juga nggak punya alasan khusus. Padahal saya juga suka film-film Korea, termasuk ya itulah pokoknya ya. Itu udah lama banget. Kalau Korea-Korea yang drama-drama nggak sih, tapi biasanya saya suka yang kerajaan-kerajaan gitu. Jadi saya nunggu banget nih tiket pesawat itu turun, ngedrop, sama diskon-diskon diberikan oleh pemerintah Korea supaya pariwisatanya kembali seperti semula. Julid jahat nggak sih? Sudahlah ya, yang penting bisa traveling murah. Saya Risa, mantan gembel internasional yang katanya inang-inang internasional padahal travel consultant.